Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi mata kuliah Hukum Perdata. Walaupun kita hanya berjumpa melalui e-learning, karena melihat kondisi yang belum memungkinkan, yaitu keadaannya masih status COVID-19. Mudah-mudahan kondisi seperti ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa mengadakan perkuliahan secara tatap muka. Hukum perdata di Indonesia dan hukum perdata Barat. Asal mula hukum perdata dari negara Belanda. Hukum perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Recht. Hukum perdata dan sejarahnya. Pengertian daripada hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Orang Indonesia yang pertama kali menemukan istilah hukum perdata adalah Profesor Djoyodiguno. Beliau mengambil dari bahasa Jawa, yaitu kata perdoto, yang artinya perselisihan atau pertengkaran. Mengenai pendapat ini ada yang setuju dan ada yang menentangnya. Namun istilah tersebut telah diterima secara resmi dan buat pertama kali kata perdata ini dicantumkan dalam perundang-undangan, yaitu di dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara. Keadaan hukum perdata di Indonesia masih bersifat majemuk karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor etnis dan faktor hostia. Faktor etnis disebabkan karena keragaman hukum adat bangsa Indonesia. Kalian mengetahui bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dan yang kedua karena faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 IS singkatan dari Indestaatregeling yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan, golongan Bumi Putra yaitu pribumi atau bangsa Indonesia asli, dan yang dipersamakan golongan Timur Asing yaitu bangsa Cina, India, dan Arab. Kenapa di Indonesia ini ada 3 golongan? Karena pada saat itu negara kita pernah dijajah oleh negara Belanda. Dan bangsa Cina, India, dan Arab memang dari dulu itu sudah ada di Indonesia. Berlakunya hukum Barat, yaitu untuk golongan Eropa, untuk golongan Timur Asing, yaitu yang menundukkan diri pada hukum Barat atau Burgerlijk Wetboek. Demikian juga untuk golongan pribumi, tentunya yang menundukkan diri. Ada lembaga penundukan diri. Ini dasar hukumnya adalah Statblad nomor 12 tahun 1917.
Yang dimaksud dengan penundukan diri yaitu penundukan diri terhadap hukum perdata Barat. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Kalian tentunya mengetahui bahwa negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara, khususnya negara Belanda. Maka pada saat Belanda menjajah negara kita, secara otomatis hukum keperdataan, khususnya yang mengenai keperdataan, kita lebih banyak menganut pada negara Belanda, tentunya yang sudah dikonkordansikan, yaitu yang sudah disesuaikan dengan negara Belanda. Meskipun penyusunan sudah selesai pada tanggal 5 Juli 1830, tetapi hukum perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober, yaitu dikeluarkanlah Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koppendel. Burgerlijk Wetboek yang sekarang kita kenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dan Wetboek van Koppendel yang kita kenal dengan istilah KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa dasar hukumnya, bahwa negara kita itu masih bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka dasar hukumnya adalah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang negara kita itu belum melahirkan undang-undang tersendiri, contohnya misalnya undang-undang perkawinan sudah ada, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Undang-undang pokok agraria, masalah pertanahan, maka kita tidak bersumber lagi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikianlah secara garis besar materi mata kuliah hukum perdata pertemuan pertama. Dan nanti pada saat kalian berdiskusi di forum diskusi, kalian minimal memberikan komentar 2. Kalau lebih dari 2, maka ibu akan menambahkan di dalam nilai komponen tugas. Oleh karena itu, kalau kalian kepengin mendapatkan nilai bagus, maka sistem perkuliahan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pamulang harus kalian ikuti semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.